Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dalam Syiar Tablik Taman Keluarga TVMu Yogyakarta. Bersama kita narasumber Ustazah Nur Hidayani SHMH dan saya Arif Barata Al-Huda yang membawakan acara. Kita akan memasuki tema tentang ta'aruf dan adab menghitbah. Namun sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama ini Ustazah, kita akan mengetahui apakah regulasi dari pemerintah tentang pernikahan. Kita persilahkan. Oh iya, baik Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat tabligh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dan tema kita pada saat ini adalah adab ta'aruf dan adab khitbah atau ta'aruf dan adab khitbah. Nah, kira-kira usia berapa orang itu siap nikah gitu ya Mas Arif ya. Nah, itu menurut dari literasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin ya. Dulu perempuan itu usia boleh nikah itu 16 tahun gitu ya. Kemudian saat itu laki-laki usia 19 tahun. Nah, dengan perubahan undang-undang ini usia kawin baik perempuan maupun laki-laki sama 19 tahun. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagaimana pernikahan yang kalau ada yang sudah siap nikah sementara belum genap 19 tahun. Itu kan sesuatu yang sangat mungkin terjadi gitu. Nah, ternyata undang-undang perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun melalui pengajuan dispensasi nikah di bawah pengadilan agama gitu ya. Nah, kemudian adab ta'aruf tadi ya. Kalau sudah mantap siap untuk menikah gitu ya, dan sudah siap kira-kira siapa yang akan akan dijadikan calon suami atau calon istri, maka langkah selanjutnya adalah ta'aruf gitu ya. Atau ta'aruf itu apa? Ya ta'aruf itu mengenalkan atau saling mengenal, saling bertukar CV atau bertukar data diri, kemudian siapa keluarganya, dirinya itu pendidikan apa, kemudian ada prinsip-prinsip yang disampaikan calon istri atau calon suami yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan melalui CV itu atau biodata diri. Tetapi untuk ta'aruf itu banyak cara gitu ya. Sampai-sampai dikatakan bahwa beribu cara untuk bertemu dengan jodoh gitu ya, atau punya istilah sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau sudah jodoh itu tidak akan lari kemana gitu. Nah, maka ta'aruf itu bisa melalui ustadz atau bisa melalui teman atau bisa melalui orang-orang yang dipercaya, bahkan bisa melalui saudara, bisa melalui orang tua kita sendiri gitu ya. Dan yang lain juga bisa langsung ke orang tuanya bahkan ya, atau orang yang dimaksud itu. Tapi sebaiknya melalui perantara atau orang tuanya dulu. Itu akan lebih akan lebih elegan gitu. Ketika matur sama orang tuanya dulu, biasanya terus orang tuanya menyampaikan kepada anaknya bahwa ada yang sudah punya niat mau ta'aruf dan sebagainya gitu. Itu saya kira lebih gentle gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam ta'aruf itu yang pertama sudah siap nikah gitu ya.
sudah siap, punya kemantapan untuk nikah itu. Artinya ada niat yang kuat dari dalam dirinya. Yang kedua, bersihkan hati, luruskan niat gitu ya. Bersihkan hati, luruskan niat bahwa nikah itu atau ta'aruf itu bukan untuk main-main. Tapi ta'aruf itu betul-betul harapannya untuk sampai ke jenjang pernikahan. Ya, kalau sudah ta'aruf nanti khitbah dan selanjutnya itu sampai terjadi pernikahan. Yang ketiga, lebih dianjurkan melalui perantara tadi, melalui ustadz atau melalui gurunya atau melalui siapapun lah gitu ya, orang yang dikenal. Kemudian yang keempat, komitmen untuk saling menjaga rahasia. Ya, jadi kalau sudah saling bertukar CV atau bertukar biodata diri gitu, itu tidak akan disampaikan kemana-mana itu. Baik kebaikannya, keburukannya, segala data diri yang seharusnya itu masih menjadi rahasia masing-masing itu. Jadi komitmen untuk saling menjaga rahasia kedua belah pihak. Yang kelima, waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kalau sudah ini yang pertama yang perlu kita pahami itu, kalau ta'aruf itu belum segalanya. Artinya kalau sudah ta'aruf, kadang ada yang merasa sudah, wah ini pasti jadi suamiku, pasti jadi istriku gitu, sehingga sudah sudah neko-neko gitu ya. Nah itu seharusnya kalau memang sudah ta'aruf itu segera dilanjutkan dengan jenjang mengkhitbah gitu. Ya jangan lama. Sudah ta'aruf, sudah. Lah khitbahnya kapan? Ya setahun lagi. Ya itu menggoda hati gitu ya. Menggoda hati, menyibukkan hati sementara dia belum siapa-siapa kita gitu. Itu sangat mengganggu kekhusyukan ibadah kita ketika ada ikatan seolah-olah ta'aruf, dia calonku tetapi belum dalam pernikahan dan lama pelaksanaannya. Ini kalau bisa kalau sudah ta'aruf segera dilanjutkan ke jenjang khitbah. Yang keenam, menjaga hati dengan membatasi komunikasi. Yaitu tadi kalau ta'aruf itu belum apa-apa gitu. Masih bisa dia bisa jadi terus khitbah atau tidak, bisa jadi dia bukan calon yang sesungguhnya gitu ya. Meskipun niat kita betul-betul lurus akan nikah dengan dia gitu. Tapi kan kita tidak tahu yang takdir yang menentukan gitu. Maka kita harus tetap menjaga hati dan komunikasi. Artinya belum meyakini bahwa kalau sudah, karena begini Mas Arief, orang kalau sudah ta'aruf kadang-kadang boncengan ke sana kemari, berdua-dua, seolah sudah sah begini begitu itu. Ini yang tidak boleh ya. Makanya harus membatasi diri. Bahkan komunikasi aja kalau tidak perlu banget, nggak udah setiap saat gitu. Ya kadang-kadang ya berlebih-lebihan dengan memuji-muji, dengan sayang-sayang dan sebagainya. Belum siapa-siapa. Dia itu belum siapa-siapa, masih orang yang baru kita kenal. Yang ketujuh, ta'aruf bukan berarti pasti menikah. Ya, ta'aruf bukan berarti pasti menikah, meskipun niat kita betul-betul lurus tadi. Karena satu dan lain hal, kenapa tadi saya mengatakan bahwa kalau sudah ta'aruf, kalau sudah punya kemantapan hati juga segera lakukan khitbah dan pernikahan. Nah, yang kedelapan, perbanyak doa untuk mohon petunjuk Allah. Ya, meskipun sudah ta'aruf, tetap doa itu kepada Allah itu sangat penting ya. Karena apa? Kita mohon petunjuknya agar dijaga dalam kesucian hati masing-masing, dan nanti kalau menjadi untuk melangsungkan khitbah dan pernikahan pun diberi kelancaran, diridhoi oleh Allah, diberi keberkahan dan selanjutnya. Gitu nggih, saya kira itu. Ya. Baiklah, terima kasih Ustazah Nur Hidayani. Sahabat tablik, kita juga akan mengetahui bagaimana adab ta'aruf seperti tadi saat kita sedang proses ta'aruf. Bolehkah kita juga berproses dengan lain-lainnya juga, dan kemudian juga bagaimana untuk adab untuk menghitbah. Nah, kita akan jeda sejenak untuk menuju ke pembahasan berikutnya.
Baiklah sahabat Tablik, kita kembali lagi dalam Syiar Tablik Taman Keluarga bersama Ustazah Nur Hidayani SHMH dengan tema Ta'aruf dan Adab Menghitbah. Ya, kita ulangi kembali pertanyaannya, sahabat Tablik sekalian, bahwa boleh nggak sih sebenarnya dalam proses ta'aruf itu kita kemudian juga istilahnya dalam tanda petik membuka ta'aruf kepada yang lainnya juga, dan kemudian apa saja yang akan dibahas dalam ta'aruf tadi, pembahasan-pembahasan apa saja, dan bagaimana kelanjutannya, dan sebenarnya jenjangnya itu berapa lama waktu durasinya, bolehkah pertemuannya sampai berbulan-bulan setiap hari atau kemudian dibatasi waktunya, tempatnya juga, dan harus ada pihak keberapa juga, misalnya ini harus ditemani nih, nggak boleh berdua atau yang kita kenal sebagai istilah berkholwat. Nah, kita mohon penjelasannya, kami persilakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Arief dan sahabat Tabligh yang dirahmati Allah. Jadi ketika sudah ta'aruf itu sebaiknya ya tidak membuka ta'aruf yang lain gitu ya. Meskipun itu sebenarnya masih saling mempelajari. Artinya gini, ta'aruf itu memang belum pasti menikah dengan dia gitu. Dan itu juga karena kita masih mempelajari pribadi masing-masing melalui data, melalui komunikasi, mungkin melalui kita cerita dengan orang tuanya gitu. Nah, orang tuanya menyampaikan ke kita gitu. Jadi sebenarnya sih boleh-boleh saja kita menerima ta'aruf orang lain, tetapi secara adab kok kurang etis gitu ya. Kok ngerangkap gitu ya. Jadi nanti bilang aja kan, mohon maaf ini saya juga dalam taraf ta'aruf gitu. Jadi tidak bareng-bareng gitu. Beda kalau sudah ta'aruf kemudian sudah menjawab, mohon maaf karena ternyata di antara kita tidak ada kecocokan dalam hal ini gitu. Itu kan sudah menjawab. Habis itu baru saja menyampaikan jawaban, kok ada orang masuk ta'aruf lagi. Nah itu saya kira sesuatu yang wajar gitu, dan itu tidak menyalahi adab gitu. Tapi kalau lagi ta'aruf kemudian menerima orang-orang masuk lagi ta'aruf lagi, nah ini yang tidak tepat gitu ya. Nah kemudian tentang khitbah ya. Ya, jadi kalau sudah ta'aruf tadi kita belum apa-apa, masih sendiri-sendiri kita, itu masih sekedar orang yang sekedar kenal aja gitu. Nah kemudian jangan lama-lama kalau sudah ta'aruf itu, kalau memang sudah ada punya kemantapan hati dan yakin bahwa bismillah dia calonku gitu ya, maka segera melaksanakan khitbah. Nah khitbah itu apa? Khitbah itu langkah penetapan atau penentuan sebelum pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi penuh kesadaran, bukan karena mimpi, bukan karena lupa, bukan karena tidak disengaja, tapi penuh kesadaran melaksanakan khitbah itu. Kemudian penuh kesadaran, kemantapan dan ketenangan untuk menentukan pilihan dengan ketenangan, bukan karena tekanan misalnya. Kamu harus nikah dengan dia, ini bukan karena tekanan, tapi dengan penuh kesadaran dan menentukan pilihan dengan penuh ketenangan, sehingga sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya, dalam benaknya untuk membatalkan pinangan tanpa ada faktor yang dibenarkan. Jadi tidak terlintas, pokoknya aku tak coba-coba khitbah, kalau aku kira-kira dalam perjalanannya nggak suka, tak batalkan, bukan begitu. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk membatalkan, kecuali kalau memang ada faktor-faktor yang dibenarkan untuk membatalkan khitbah tadi atau tunangan tadi. Nah, kenapa tidak boleh main-main dengan khitbah? Ya, bahkan tidak boleh membatalkan semaunya sendiri gitu ya. Ini karena apa? Membatalkan pinangan itu ya dapat menyakiti perasaan wanita ya, atau pinangan beserta keluarga besarnya. Kan apalagi yang sudah siap sudah sewa gedung, sudah siap macam-macam. Nah itu kan sangat menyakitkan, ini menyakiti perasaan gitu. Kemudian merusak kemuliaan dan nama baiknya ya. Orang kan akan
berprasangka-prasangka, kenapa nggak jadi nikah, meskipun ya prasangka buruk itu dosa, tapi ternyata banyak juga orang yang berprasangka macam-macam dengan pembatalan pernikahan itu gitu. Nah kemudian tidak boleh atau tidak gegabah membatalkan khitbah itu karena dapat memutus tali silaturahim yang tadinya sudah terjalin dengan baik antara calon besan dengan calon besan yang satunya maupun keluarga besarnya juga calon pengantinnya. Nah kemudian yang terakhir tidak sesuai dengan akhlak yang mulia atau akhlak karimah. Orang yang non sewu kalau dikatakan pelin-pan gitu ya. Kemarin katanya mantep, pokoknya dia pilihanku satu-satunya. Aku udah cinta setengah mati, aku ingin hidup berdua dengannya sampai mati kadang-kadang kan gitu. Tetapi ternyata kok dengan mudahnya membatalkan itu, berarti itu orang yang non sewu pelin-pan atau bisa dikatakan bahwa itu bukan akhlak karimah seorang calon suami yang baik gitu. Nah kemudian bagaimana rambu-rambu khitbah gitu ya. Iya. Nah, rambu-rambu khitbah itu laki-laki dan wanita yang menjalin ikatan pertunangan. Ini baru pertunangan ya, belum pernikahan. Pertunangan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama Islam. Seperti apa misalnya bersentuhan, bergandengan, berduaan, bahkan tinggal serumah gitu. Karena ada Mas Arief di beberapa tempat itu kalau sudah dipinang gitu, seolah-olah sudah segalanya. Bahkan laki-laki tinggal di tempat yang perempuan itu. Dan itu susah untuk diingatkan karena seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan di tempat itu gitu atau di wilayah itu gitu. Nah ini yang nggak benar. Maka dengan kajian kita ini mudah-mudahan bisa dipahami kalau khitbah itu masih dilarang untuk melakukan hal-hal yang seolah-olah menjadi suami istri ya. Nah bahkan Rasulullah mengingatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dari Nabi SAW beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya ya. Itu. Jadi kan tunangan itu masih orang lain juga ya. Jadi kalau boncengan kemana-mana itu ya juga belum boleh sebaiknya gitu. Nah masih perlu ditemani mahramnya. Mungkin kalau jagongannya masih ditemani orang tuanya atau masih ada temannya yang lain gitu. Nah ini rambu-rambu khitbah. Nah adapun adab khitbah, itu banyak sekali yang perlu kita ketahui adab khitbah itu. Nah yang pertama adab khitbah itu baik calon laki-laki boleh melihat calon perempuan itu ya melihat yang sebatas bisa dilihat lah gitu ya, bukan berarti harus lepas jilbab bukan gitu ya bisa melihat tidak dengan cadaran gitu ya bisa melihat mukanya ya. Nah ini kemudian pernah Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sudahkah engkau melihatnya, yaitu ketika seorang wanita Ansor akan dikhitbah, Rasulullah tanya kepada yang mau mengkhitbah itu, sudahkah engkau melihatnya gitu ya. Sahabat tersebut berkata, belum ya Rasulullah gitu. Beliau lalu bersabda, pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu gitu ya. Jadi dengan melihat itu kira-kira pandangan matanya itu dia melihat calon suaminya itu ketok ikhlas apa tidak gitu, atau kelihatan cemberut apa tidak, senang dan sebagainya kan bisa dilihat dari situ. Atau kliknya hati itu ya ketika kita bisa berhadapan gitu. Tapi juga jangan lama-lama juga, namanya masih dalam khitbah. Nah kemudian yang kedua adab khitbah itu tidak melamar wanita yang masih dilamar orang lain, ya meskipun belum memberi jawaban. Jadi meskipun belum memberi jawaban, karena dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, gitu. Meskipun belum memberi jawaban.
Jadi bisa dipelajari dulu, minta kemantapan, masih berdoa, masih istiqoroh dan sebagainya kan. Nah itu, jadi baik Mas Arif, ini nanti kita lanjutkan, masih banyak adab yang perlu kita ketahui. Ya. Demikian. Ya. Baiklah Ustazah Nur Hidayani, sangat menarik sekali. Namun kita akan jeda sejenak dan Ya. kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang menarik tentang khitbah tadi. Baiklah sahabat tablik sekalian, kita kembali dalam Syiar Tablik Taman Keluarga bersama Ustazah Nur Hidayani SHMH. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang proses menghitbah, namun mungkin juga ada pertanyaan dari sahabat tablik, bagaimana atau informasi apa saja sih yang bisa kita peroleh atau yang harus kita sampaikan saat proses ta'aruf, dan kemudian nantinya dalam proses khitbah nanti, kalau sudah terjadi proses khitbah, apakah mungkin terjadi apabila kita mendapatkan informasi kemudian itu menjadi alasan pembatal untuk menuju ke jenjang pernikahan. Ini sangat pertanyaan yang sangat menarik dari sahabat tablik sekalian. Kita persilakan kepada Ustazah Nur Hidayani. Ya, terima kasih Mas Arif dan sahabat tabligh yang dirahmati Allah. Jadi apa saja yang apa perlu diketahui ketika ta'aruf tadi ya, ini perlu ditambahkan bahwa ketika ta'aruf itu biodata diri jelas gitu. Ya. Pokoknya jangan ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Jangan ada kebohongan. Jadi data diri itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian visi misi masing-masing, visi misi hidupnya, visi misi berkeluarga gitu. Terus kemudian hobinya mungkin penting itu, hobinya. Terus apa yang disuka, apa yang tidak disuka ya. Kemudian apa yang diinginkan, kalau itu seorang suami bisa disampaikan bahwa aku itu menginginkan istri yang demikian gitu ya. Calon suami juga calon istri juga bisa mengatakan bahwa saya menginginkan suami yang demikian. Nah gitu. Jadi nanti data itu kan bisa di cross check dengan apa yang dia sampaikan gitu. Oh ternyata dia suka yang seperti ini sementara aku seperti ini gitu. Nah kalau sudah sampai jenjang khitbah tadi sudah sampai beberapa poin ya. Kok pengen membatalkan gitu, ya itu berarti sesungguhnya adabnya tidak bagus kalau memang tidak ada sesuatu yang
apa secara syar'i itu tidak dibenarkan gitu. Nah, yang boleh itu apa? Misalnya ada ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran. Jadi mungkin sebenarnya dirinya ada cacat tapi tidak dibilangkan gitu. Terus misalnya juga ini sangat mengerikan. Misalnya ternyata niat untuk mau nikah atau dinikahi itu karena untuk misalnya mengaku perjaka atau mengaku perawan gitu ya. Tetapi ternyata dalam kenyataannya tidak demikian. Nah, itu bisa membatalkan khitbah tadi gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak jujur dari awal kan gitu. Nah, itu saya kira. Nah, kemudian mungkin kita lanjutkan proses adab yang ketiga gitu ya. Jadi adab khitbah yang ketiga itu merahasiakan pelamarannya atau tidak mengumumkan kepada orang lain. Ini yang sering salah Mas Arief gitu. Ketika baru tunangan aja besar-besaran di gedung dengan dekorasi yang luar biasa, dengan pesta yang luar biasa gitu. Apalagi di kalangan artis kadang-kadang juga seperti itu. Padahal Rasulullah mengingatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kumandangkanlah pernikahan ya dan rahasiakanlah atau peminangan. Ya. Jadi kalau pinangan atau adab baru mengkhitbah itu rahasiakan. Karena masih boleh bisa terus apa bisa tidak gitu. Kalau dalam perjalanannya ada sesuatu yang ternyata terkuak tidak sesuai, ya itu bisa juga batal tidak melangsungkan pernikahan gitu. Maka jangan sampai dibesar-besarkan atau sudah diumumkan gitu. Baru khitbah gitu ya, atau pinangan gitu. Nah, sementara kalau sudah pernikahan itu justru segera diumumkan gitu. Kenapa ada pesta? Kenapa ada walimatul urus? Itu karena untuk mengumumkan bahwa ini alhamdulillah sudah berjodoh dengan ini, sehingga tidak ada yang melirik lagi, sehingga tidak ada yang punya tertarik menaruh hati harapan pada dua pasangan ini gitu. Nah, kemudian Mas Arief bahwa adab khitbah itu wanita dilamar itu terbebas dari segala mawani. Mawani itu apa? Mawani itu pencegah ya. Mawani itu pencegah. Dari apa? Dari sebuah pernikahan. Misalnya apa? Yang pertama lamaran itu atau wanita itu sedang menjadi istri seseorang. Ternyata gitu ya. Ternyata wanita itu masih menjadi istri seseorang. Yang kedua, mawaninya itu wanita itu sudah dicerai atau meninggal suaminya tetapi masih masa iddah. Mungkin dia bilang suamiku udah meninggal 5 bulan yang lalu atau setahun, padahal belum ada 3 bulan atau belum ada 2 bulan. Padahal masa iddah itu kan 4 bulan 10 hari kan gitu. Nah, yang ketiga bahwa mawani itu wanita yang dilamar tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Ya, jadi maka ya di dalam Islam itu tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adik kandungnya. Tidak ada laki-laki yang menikahi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, atau bulenya sendiri, atau bibinya sendiri gitu ya. Nah itu, jadi kalau masih ternyata ada mahram, mungkin bisa juga begini Mas Arief gitu. Kenapa saudara sepersusuan, kenapa saudara yang terpisah jauh itu harus silaturahimnya harus terjaga terus, karena khawatirnya ternyata terpisah sekian lama atau diadopsi orang, nggak pernah dipertemukan, tiba-tiba bertemu di tempat kerja, jatuh cinta, padahal ternyata itu adik kandungnya atau itu adik sepersusuannya. Nah ini yang tidak boleh gitu ya. Jadi itu termasuk mawani atau pencegah ya, pencegah. Nah kemudian adab meminang itu diharapkan sekufu gitu ya. Ya mungkin sementara itu ya.
Eh, Baiklah sahabat tabligh sekalian, demikianlah acara pada Taman Keluarga ini dari Ustazah Nur Hidayani SHMH dengan pembahasan yang sangat menarik tentang bagaimana kita ta'aruf dan adab menghitbah. Demikianlah kita syukuri bersama acara ini terlebih dahulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mengucapkan terima kasih. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.